Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kita kali ini, kita akan membahas tentang persamaan diferensial eksak dan tak eksak. Yang terlebih dahulu untuk dibahas yaitu persamaan diferensial eksak, bentuk umumnya bagaimana, dan penyelesaiannya seperti apa untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial eksak, baik secara manual dan nanti kita akan menggunakan program aplikasi Maple untuk mempermudah kita memperoleh solusi dari persamaan diferensial eksak. Nah, pertama-tama saya akan coba mereview kembali apa yang sudah diberikan di perkuliahan persamaan diferensial biasa. Materinya kurang lebih sama ya. Saya akan coba men-share PowerPoint yang sudah saya coba susun. Kurang lebih sama materinya. Terlihat di layar ya. Ini untuk mempermudah saya saja sih sebenarnya. Jadi tidak perlu mengetik lagi, kebetulan sudah ada PowerPoint-nya. Jadi saya cukup tampilkan saja PowerPoint yang ada dan memperjelas. Ya, ini persamaan diferensial. Terlihat persamaan diferensial orde pertama ya berbentuk mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Ini untuk persamaan 1. Disebut persamaan diferensial eksak jika ruas kiri, yang bagian kirinya ini, merupakan diferensial total. Yaitu diferensial total berarti ada DU ya. DU berarti DU kalau ada DU DU per do X dx tentu ada DU per do Y dy. Nah ini yang dikatakan total. Bahwa yang sebelumnya ini sama dengan 0 di situ, bahwa yang mx, y dx plus nx, y dy ini belum didiferensialkan. Belum didiferensialkan, maka dia muncul DU. Ya, DU total berarti tergantung dari fungsi yang ada. Fungsi kalau variabelnya ada 2, berarti ada dia diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Makanya DU per do X dx dan DU per do Y dy. Dari suatu fungsi dua peubah ya, ini ditekankan dua peubah X, Y. Nah, sehingga persamaan 1 dapat ditulis. Karena yang ruas kiri itu dibilang DU per do X dx plus DU per do Y dy, dan ini sama dengan DU. Yang DU-nya ini mengikuti persamaan 1, tentu dia menjadi sama dengan 0. Nah, kalau DU sama dengan 0, ketika kedua ruas ini kita integralkan, D ini kan menyatakan diferensial ya. Berarti kalau kita integralkan tentu dia menjadi U. Dan dia akan kembali menjadi variabel yang pada fungsi yang tadi dua peubah yaitu X, Y. Nah, 0 diintegralkan tentu menjadi konstan. Karena kalau bilang konstan diturunkan menjadi 0 kan ya. Tapi kalau dia diintegralkan maka dia menjadi konstan. Bahwa DU itu yang sama dengan 0, ya hasilnya U sama dengan C. Konstan ya. Nah, selanjutnya dengan membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2, terlihat bahwa persamaan 1 bersifat eksak jika ada suatu fungsi fx, y ya, bahwa fungsi DU per do x-nya tadi itu adalah m, dan DU per do y-nya itu adalah n. Nih. Melihat ya bahwa DU per do x itu adalah m, dan DU per do y itu adalah n. Ya. Nah, dari persamaan 4 ini lagi, jika fungsi-fungsi M dan N terdefinisi dan terdiferensiabel di semua titik pada bidang X Y dalam kurva tertutup dan tidak memotong kurva fungsi itu sendiri, maka dari persamaan 4 diperoleh ini M kan ya. M ketika dia diturunkan,
Diturunkan dia karena sebelumnya itu do U per do X dan M ini punya variabel yaitu X, Y kan ya. Nih, M itu X, Y. Begitu juga N, X, Y. Nah, dikatakan M sama sudah diturunkan dia terhadap X. Berarti Y-nya belum. Nah, maka si M-nya tadi diturunkanlah terhadap Y. Nah, turunan pertamanya tadi berubahlah menjadi turunan kedua, yaitu do pangkat 2U per do X per do Y. Begitu juga yang N. N tadi kan dalam kurung X, Y ya. Nah, karena dia sudah diturunkan terhadap Y, do U per do Y, jangan lagi diturunkan terhadap Y untuk N, tapi diturunkan terhadap X. Maka muncullah do pangkat 2U per do Y per do X. Ya. Nah, dari persamaan 5 ini, tampak bahwa dua turunan kedua di atas sama. Ini kedua turunan ini. Turunan ini kan turunan kedua dan ini juga turunan kedua. Dan ini sama. Sama ya. Kalau ini sama, maka disimpulkanlah bahwa do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Ini ya. Nah, inilah yang menjadi syarat perlu dan syarat cukup agar M dx plus N dy itu sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Jika ini sudah sama, maka dia eksak. Bentuk yang ini ya. Jadi sebenarnya inti dari persamaan diferensial eksak ketika ada sebuah bentuk diferensial orde pertama seperti ini, cukup jamin saja bahwa do M per do Y itu sama dengan do M per do X. Maka dia eksak. Kalau dia tidak sama, maka dia tidak eksak. Ya, tapi tidak eksaknya nantilah kita bahas. Kita bahas dulu yang eksak. Intinya dia sama. Kalau dia tidak sama berarti jangan simpulkan dia eksak. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke menentukan penyelesaian persamaan diferensial eksak. Tadi pertama-tama kita perlu menentukan ini eksak atau tidak. Kalau dia eksak, lanjut untuk penyelesaian dari persamaan diferensial eksak. Kalau dia tidak eksak, tentu penyelesaiannya berbeda. Nah, kalau dia eksak seperti ini, ada dua. Bisa dipilih yang pertama atau yang kedua. Tidak harus kedua-duanya. Tapi boleh juga kedua-duanya. Tapi pada akhirnya nanti akan memberikan solusi yang sama. Yang pertama, integralkan terhadap variabel X sehingga diperoleh ya U sama dengan integral, M-nya kan tadi sudah definisikan ya. Jadi M-nya kalian integralkan terhadap X plus LY ya. Misal terserah sih, di sini kita misalkan LY. LY adalah konstanta pengintegralan dan nilainya dapat ditentukan dengan du per dy sama dengan N. Kalau mengintegralkan dia terhadap X, maka yang ini dia diturunkan terhadap Y. Sebaliknya ya. Nah, yang kedua, jika dia diintegralkan terhadap Y, maka di sini misalkan Kx, dia diturunkan terhadap X. Jadi, kan ada dua buah variabel ya. Kalau dia diintegralkan terhadap X, maka turunan terhadap Y. Kalau dia diintegralkan terhadap Y, maka turunannya terhadap X. Dan ketika kalian ambil ini M, maka untuk ini N. Kalau diambil dia N di sini, maka yang diambil di sini itu M. Ya, jadi saling bergantian. Nah, untuk memperjelas penjelasan saya ini dan mati mereview apa yang sudah diberikan di kelas persamaan diferensial biasa, kita akan coba latihan satu contoh soal dengan pengerjaan manual dan penyelesaian secara mapel. Oke. Pertama yang akan kita bahas yaitu y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, bentuk ini bentuk persamaan yang
sebelum kita cari solusinya, kita perlu mengecek persamaan ini persamaan diferensial yang eksak atau tidak eksak. Nah, cara mengeceknya, kita misalkan M sama dengan Y kuadrat, N sama dengan 2XY. Kemudian M-nya kita turunkan terhadap Y dan N-nya kita turunkan terhadap X. M turunan terhadap Y kuadrat berarti itu 2Y, dan N 2XY diturunkan terhadap X berarti itu 2Y juga. Nah, di saat turunan pertama M dan turunan pertama N terhadap Y dan terhadap X, untuk M terhadap Y, untuk N terhadap X itu sama, maka disimpulkan bahwa persamaan ini persamaan yang eksak, persamaan diferensial yang eksak. Jika turunan M terhadap Y dan turunan N terhadap X itu tidak sama, maka disimpulkan bahwa persamaan itu tidak eksak. Nah, karena ini eksak, disimpulkan eksak ya. Kita cari solusinya. Selanjutnya kita cari solusinya. Solusinya UX, Y integral M dx plus Lx. Boleh pakai N, boleh juga pakai N. Saya di sini pakai N. Pakai M berarti terhadap dx-nya, kalau pakai N berarti terhadap dy-nya. Jadi integral M-nya sendiri itu adalah Y kuadrat, berarti plus dx plus Lx. Integral Y kuadrat terhadap X berarti itu adalah XY kuadrat ditambah Lx. Lx-nya belum diketahui. Lx ini akan diketahui nilainya dengan menurunkan U-nya terhadap Y. Terhadap Y ya, U-nya kita turunkan terhadap Y. Jadi pencarian nilai Lx itu do U per do Y dan sama dengan N. Di saat pencarian solusi tadi kita mengintegralkan terhadap M, untuk pencarian Lx-nya kita turunkan dia terhadap Y sama dengan N, karena sebelumnya kita pakai M. Jadi ini dianggap dia sama dengan N. Kalau sebelumnya kita pakai M, berarti kita anggap ini sama dengan N. Ya, ini sama dengan N. Do U per do Y, ini kan sudah dapat ya. Do U per do Y. Jadi turunan terhadap Y-nya, berarti ini bisa didapat 2XY kan ya. XY kuadrat, berarti 2XY. Kemudian Lx-nya juga diturunkan, berarti D Lx plus D Y. Itu sama dengan N-nya apa tadi? N-nya 2XY. Nah, kalau seperti ini terlihat suku yang ini itu sama dengan suku yang ini. Berarti disimpulkan bahwa turunan Lx per dy itu sama dengan 0. Ruas kiri dan ruas kanan kan sama ya. Disimpulkan bahwa dlx itu per dy sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, disimpulkan bahwa nilai Lx itu konstan C. Karena bilangan konstan yang kalau dia diturunkan 0. Ya. Jadi bilangan konstan yang kalau dia diturunkan 0, karena turunannya itu 0, tentu nilai fungsi itu konstan. Ya. Nah, dari sini kembali ke solusi UX, Y, berarti Lx-nya itu sama dengan C. Solusinya jadinya XY kuadrat plus C. Jadi ini adalah solusi persamaan dari Y kuadrat dx plus 2XY dy sama dengan 0. Solusi eksaknya. Oke, untuk pengerjaan secara mapelnya, kita akan coba selesaikan persamaan diferensial eksak yang pengerjaannya sudah kita lakukan secara manual dan kita coba tunjukkan lagi dengan menggunakan aplikasi Maple. Harapannya solusi yang diberikan itu sama, dan Maple ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial eksak juga. Nah, saya share dulu ya untuk bisa dilihat tampilan Maple-nya, sehingga kita bisa bersama-sama melihat
proses penyelesaiannya. Nah, seperti yang di praktikum sebelumnya, mapel yang digunakan yaitu mapel 17. Langsung saja untuk langkah pertama sama halnya juga dengan yang kemarin, bahwa kita gunakan perintah restart ya untuk gunanya itu ya tidak membaca pekerjaan yang sebelumnya. Jadi penyelesaiannya ini tidak berhubungan atau bersangkutan dengan penyelesaian sebelumnya. Itu guna restart. Itu juga sudah saya jelaskan di praktikum yang sebelumnya. Nah, berdasarkan soal yang di penyelesaian secara manual kan untuk M-nya itu kita definisikan M titik kedua kita labeli namanya itu M titik 2 sama dengan Y pangkat 2 ya. Oh, Y-nya kecil saja. Y pangkat 2 titik koma. Ya, kemudian N-nya lagi titik 2 sama dengan 2 kali X kali Y. Titik 2 lagi, titik koma maksudnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat tampilannya bahwa kita definisikan M-nya apa dan N-nya apa. Nah, pertama-tama kan seperti pengerjaan yang manual, kita perlu mengecek bahwa persamaan ini apakah eksak atau tidak. Nah, untuk mengeceknya saya definisikan dia PDE. Persamaan diferensial eksak titik 2 sama dengan turunan M-nya itu kan terhadap Y kan ya, sama dengan turunan N itu terhadap X. Coba div M, Y itu kurang div N, X. Kurang saja. Kalau dia sama dengan 0, maka dia eksak. Berarti kan sama ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia tidak eksak. Sama dengan 0. Mudah saja. Berarti ini eksak. Secara mapel bisa ditunjukkan. Selanjutnya kita cari solusinya. Untuk pencarian solusinya itu kan ada dua. Integralkan dia terhadap X dan integralkan dia terhadap Y. Coba kita integralkan dia terhadap X. Misalkan U1 lah. U1 titik 2 sama dengan integral INT. INT dalam kurung M, X, integralkan terhadap X ya, titik koma. Nah, kemudian kalau untuk integral terhadap Y juga boleh, berarti N, Y ya. Oh, ini yang kurang integral ya. Ya, sama kan ya? Nah, kalau yang di manual ada plus LY dan ada plus KX. Kalau dia diintegralkan terhadap X, berarti nanti U-nya ini kita turunkan terhadap Y. Kalau dia diintegralkan terhadap Y, berarti U-nya ini nanti kita turunkan terhadap X. Nah, sekarang kita bicara si LY-nya sama KX-nya. Coba kita fokus yang U1 saja ya. Nah, untuk pencarian LY-nya, saya ketik saja U11 ya. Kita definisikan U11 sama dengan, berarti kan bahwa do U per do X itu sama dengan do U per do Y ya, karena kita kan pakai X di sini, integralnya terhadap X, maka turunan U ini terhadap Y. Kalau kita pakai yang ini, maka turunan U yang ini dia terhadap X. Kita pakai yang U1 ini saja ya. Kalau U1 berarti div, turunan kan do ya, div U1. Ya, U1 ini ya. Berarti U1 terhadap, karena ini integralnya sudah X, maka dia itu div-nya terhadap Y. Dan itu sama dengan, karena sudah pakai M, maka ini sama dengan M2. Nah, sama ya? Sama. Nah,
Kalau saya tambah di sinilah, kan di sini harusnya ada LY ya. Saya tambah div L, Y, koma Y kan ya, seperti yang di manual. Ya, bahwa di sini kan ada, cuma tidak ditampilkan sama Maple memang, bahwa solusi yang diberikan untuk persamaan diferensial eksak itu ketika kita integralkan dia terhadap X untuk M-nya, maka diperoleh Y kuadrat X plus L, Y. Kemudian LY-nya itu kita turunkanlah terhadap Y. Nah, sama halnya dalam arti U-nya ini, U1-nya ini kita turunkan terhadap Y semua. Nah, kalau yang ini, kalau kita pakai U2, saya definisikan U22 titik koma sama dengan div U2 berarti ya, koma, karena di sini dia diintegralkan terhadap Y, berarti dia diturunkan di sini terhadap X, koma, tambah div dalam kurung Kx, koma X ya, dia turunkan terhadap X, dan ini sama dengan, karena dia mengintegralkan N yang ini, maka dia sama dengan untuk yang di sini itu M titik 2 titik koma. Nah, sebenarnya mau pakai yang mana? Di saat kita pakai yang ini, maka solusi yang di pencarian LY-nya itu ini. Kalau kita pakai yang U2, pencarian KX-nya itu yang ini. Terserah mau pakai U1 atau mau pakai E2. Tidak harus kedua-duanya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa bentuknya kurang lebih sama. Bahwa 2XY sama dengan 2XY. Berarti bisa disimpulkan DLY per DY itu sama dengan 0. Sukunya di sini 0 di ruas kanan. Begitu ya juga yang ini. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat, itu sama. Berarti KX per DX itu berarti pasangan yang di ruas kanannya itu 0. Nah, kalau turunan LY itu sama dengan 0, berarti fungsi LY itu adalah konstan. Sama juga kalau turunan KX terhadap X itu adalah 0, maka KX ini fungsinya adalah konstan. Nah, berdasarkan solusi yang ini tadi, maka saya tulislah solusi akhirnya ya. Solumnya sama dengan U1 ditambah C. Ya. Di sini kan ada itu penambahan LY ataupun KX ya. Konstan itu dari mana? Ini kita di sini tidak menyelesaikan di Maple ya, kita cukup melihat saja kondisinya bahwa turunan ini untuk LY itu sama dengan 0, berarti LY itu sendiri adalah konstan. Turunan ya, kan ketika dia diturunkan 5, turunannya berapa? 0 kan ya? 7, turunannya berapa ya? 0, maka LY-nya disimpulkan. Nah, sebenarnya diintegralkan, bahwa di kedua ruas itu diintegralkan, maka dia. Cuma saya mempermudah saja dengan memberikan contoh. Misal LY-nya itu 7. 7 diturunkan terhadap Y, ya 0. 5 diturunkan terhadap X, ya 0. Ya. Berarti LY-nya itu konstan, KX-nya itu juga konstan. Nah, kalau dia konstan berarti di sini ketambahan C juga. Maka dia solusinya sama saja, mau pakai U1 ataupun U2. Cukup jelas ya penjelasan secara Maple-nya? Baiklah, selanjutnya kita akan bahas persamaan diferensial yang tak eksak. Sebelumnya sudah dibahas yang eksak. Yang eksak itu ya di mana untuk do M per do Y-nya itu sama dengan do N per do X. Dalam arti turunan pertama M terhadap Y sama dengan turunan pertama M terhadap X itu sama. Jika tidak sama, maka dia tidak eksak. Kalau dia sama, dia eksak. Itu sih sebenarnya cara yang sangat mudah mengenali
PD ini eksak atau tidak eksak. Nah, saya coba share kembali PowerPoint yang ada. Ya, ini terlihat persamaan diferensial yang untuk tak eksak ya. Yang bentuk sebelumnya ini menyatakan yang eksak. Jika dia sama, maka dia disimpulkan eksak. Jika dia tidak sama, maka dia tidak eksak. Nah, kalau dia tidak eksak, dia mau dibagaimanakan ini dalam pencarian solusinya. Nah, untuk pencarian solusinya sendiri, ada istilah dengan nama teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan ini sendiri ada solusi yang diberikan untuk PD yang tak eksak. Sebelumnya kan persamaannya tidak eksak begitu. Carilah solusinya dengan menggunakan variabel terpisah seperti penyelesaian-penyelesaian yang sebelumnya kita lakukan. Jadi cari solusinya saja. Nah, kemudian yang kedua, PD yang tidak eksak tadi kita manipulasi bentuknya sedemikian hingga dia berubah bentuk menjadi PD yang eksak. Cek ketika sudah dimanipulasi, cek keeksakannya, dalam arti do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Kalau dia sudah sama, maka yang PD yang tidak eksak tadi berubahlah menjadi PD yang eksak. Nah, PD yang eksak itu carilah solusinya dengan cara yang sama pada penyelesaian persamaan diferensial yang eksak yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, solusi yang diberikan, baik yang pertama maupun yang kedua ini, harapannya dia solusinya sama. Jika dia tidak sama, berarti ada yang keliru. Baik yang di solusi pertama ataupun di solusi yang kedua, coba dicek kembali. Karena harapannya ini sama. Kalau dia sama, maka dialah disimpulkan. Kalau dia tidak sama, berarti kan tidak memiliki solusi begitu. Harapannya dia memang harus bisa sama solusinya. Sehingga ada kesimpulan bahwa solusi untuk persamaan diferensial yang tidak eksak tadi ya ini begitu. Ya, untuk memperjelas kita akan bahas penyelesaian secara manual baik solusi yang tak eksak maupun yang eksaknya. Nah, nanti ada penjelasannya. Sementara kalau yang untuk Maple, dia kurang lebih sama ya pengerjaan yang eksaknya. Jadi tidak ada bedanya definisikan M-nya, N-nya, dan sebagainya. Jadi di sini mungkin hanya akan dibahas tentang manualnya saja. Kalau Maple-nya itu kurang lebih sama dengan materi di PD yang eksak. Soal yang berikutnya yaitu 1/Y dx plus 2x dy sama dengan 0. Nah, pencarian solusinya ini lagi-lagi kita akan mengecek apakah persamaan ini persamaan diferensial yang eksak atau tidak eksak. Nah, pertama kita misalkan lagi bahwa M-nya sama dengan 1/Y dan N-nya itu sama dengan 2x. Jadi kita akan dapat do M per do Y-nya itu juga do M per do X. Nah, do M per do Y turunan dari 1/Y. Turunan dari 1/Y itu kita dapat min 1/Y kuadrat ya. Kemudian N sama dengan 2x diturunkan terhadap X, kita dapat dia nilainya 2. Dari sini dilihat bahwa do M per do Y itu tidak sama dengan do N per do X. Di saat turunan pertama ini tidak sama, do M dan do Y-nya tidak sama, disimpulkanlah bahwa persamaan ini tidak eksak. Nah, kalau dia tidak eksak, ada dua penyelesaian yang secara dalam arti tidak eksak dan penyelesaian yang eksak. Yang eksak itu persamaan ini akan kita ubah dalam arti bahasa yang sering saya ini sih memanipulasi bentuk persamaan ini menjadi persamaan yang eksak. Jadi sebelum saya manipulasi, saya cari dulu solusi dari persamaan yang tidak eksak ini. Kita cari dulu persamaannya. Solusinya ya dengan sebelumnya sudah dibahas variabel terpisah. Kita coba selesaikan dengan variabel terpisah bagaimana solusinya. Jadi 1/Y dx itu sama dengan min 2x
dy kan ya. Nah, kalau sudah seperti ini jadinya dx sama dengan min 2x dy dikali y ya, atau dx sama dengan min 2xy dy. Nah, selanjutnya kita bisa dapat jadinya dx min 2x y dy. Nah, kedua ruas kita integralkan saja. Integralnya jadinya ini bisa min 1/2 integral dx per x. Integral dari ini y dy jadinya 1/2 ln x sama dengan 1/2 y kuadrat plus c. Ini bisa dapat lagi, bisa kita ubah menjadi kedua ruas kita bisa kalikan 2. Kedua ruas bisa kita kalikan 2, jadinya ini min ln x, ini jadinya y kuadrat, dan ini jadinya 2c. Selanjutnya ini min ln x plus y kuadrat sama dengan y kuadrat plus c. 2c itu bisa kita misalkan lagi bawah c, 2 dikali konstan dia jadinya c. Ini bisa ditulis y kuadrat sama dengan min ln x plus c. Y kuadrat y sama dengan ln x plus c. Cukup sampai di situ solusi dari persamaan yang tidak eksak ini. Nah, dari persamaan yang tidak eksak ini diselesaikan dengan variabel terpisah, diperoleh solusinya yaitu y sama dengan akar min ln x plus c. Untuk penyelesaian yang eksaknya, harapannya solusinya itu sama dengan hasil ini. Kalau dia tidak sama, perlu dicek bagian yang mana yang bisa jadi ada yang kurang tepat dalam menyelesaikan persamaan ini. Kita akan lanjut ke penyelesaian yang eksaknya, yaitu dengan memanipulasi bentuk ini dengan ada perkalian fungsi, ada fungsi yang kita kalikan terhadap persamaan ini dengan tidak mengubah bentuk persamaan ini sendiri. Kita kalikan fungsinya y per x. Kenapa y per x? Melihat semua itu sih dilihat dari kondisi persamaan itu sendiri. Saya ambil y per x karena saya menginginkan nanti di sisi ini itu akan memuat variabel x begitu. Ketika dia saya kalikan dengan y per x, dia nanti akan memuat hanya di suku ini, suku x. Nah, ini jadinya 1/x dx plus jadinya 2y dy sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini tinggal kita cek. Kita cek m-nya jadinya berubah ya, bahwa m-nya itu 1/x dan m-nya itu 2y. Kita turunkan terhadap y dan ini terhadap x. Terhadap y dia turunannya 0 ya, kan tidak ada variabel y-nya. Kemudian ini terhadap x, ini juga 0. Ada ya hasilnya 0, bukan tidak ada. Jadi ini 0 sama. Turunan m terhadap y dan turunan m terhadap x itu dalam arti sama, maka bentuk ini tuh dikatakan dia eksak. Hasil manipulasinya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan solusinya, solusi eksaknya. Kita berangkat dari sini ya, tidak berangkat dari sini lagi, karena ini kita sudah manipulasi bentuknya. Nah, kalau sudah 1/x dx plus 2y dy, solusinya ux, y
N DY plus LY. Yang sebelumnya saya pakai M ya. Di sini kita pakai N. Sebenarnya tidak masalah mau pakai M mau pakai N, cuma saya buat lagi sedikit berbeda bahwa tidak ada yang harus pakai N atau harus pakai N, kedua-duanya boleh. Nah, kalau integral N dy berarti N-nya tadi adalah 2y dy plus ly ya. Nah, integralnya ini berarti kan y kuadrat plus ly. LY-nya perlu dicari lagi. Pencarian nilai LY-nya itu sama dengan yang sebelumnya. U-nya itu kita turunkan terhadap X itu sama dengan M ya. Jelas arahnya bahwa pencarian nilai LY itu pencarian untuk U itu sendiri kita pakai N, berarti pencarian untuk LX-nya itu do U per do X itu sama dengan N. Nah, karena kita pakai N tentu dia diturunkan terhadap X. Kalau kita sama dengan N berarti dia diturunkan terhadap Y. Do U per do X itu kita turunkan terhadap X-nya, berarti suku yang pertama Y kuadrat, turunannya berarti ini 0 ya. 0. Suku yang kedua jadinya kita tulis D LY per D X ya, sama dengan M-nya tadi apa? M-nya seper X ya. M-nya itu seper X. Nah, dari sini disimpulkan bahwa D LX per DX itu sama dengan seper X ya. Kalau kedua ruas kita integralkan, fungsi yang diturunkan kemudian diintegralkan kembali akan kembali menjadi fungsi itu sendiri, yaitu Lx. Integral dari seper X itu adalah ln X plus C pasti. Nah, dapatlah sudah Lx-nya. Kalau sudah dapat Lx-nya, tentu solusi dari Ux, Y-nya itu berubah menjadi, saya tulis kembali ya, Ux, Y kuadrat, Lx-nya tadi ln X plus C ya. Nah, ini pencarian solusi eksaknya. Yang sebelumnya itu ini, atau yang ini juga boleh. Kita pakai ini dulu biar nanti bisa arahnya kecil juga sih sebenarnya. Kan kurang lebih sama ya. Kalau kita tulis ini jadinya Y kuadrat sama dengan min ln X kurang C kan ya. Jadinya Y kuadrat sama dengan min ln X plus C. Bahwa kita bilangan konstan itu yang minus kita jamin saja dia positif, entah dia negatif ataupun positif, tetap dia dikatakan nanti bilangannya juga konstan. Nah, ini solusi dengan pencarian solusi penyelesaian 1 penyelesaian 2. Dan ini penyelesaian 1. Nah, penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 itu kalau dia sama, maka dianggap solusinya 1, dalam arti tunggal. Tapi kalau ada yang berbeda, misal penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 itu berbeda, dan artinya dia tidak tunggal, berarti ada yang perlu dicek begitu, ada yang tidak tepat dalam menyelesaikan persamaan yang sudah diberikan, dalam arti persamaan di soal mau eksak ataupun tidak eksak. Ya, ini tadi tidak eksak, berarti penyelesaiannya nanti akan ada 2, penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Ketika dia sama, maka disimpulkan bahwa solusinya tunggal gitu. Tapi kalau dia solusinya tidak tunggal, memang perlu dicek ada bagian-bagian yang bisa jadi itu kurang tepat dalam menyelesaikan persamaan ini. Oke, sekian penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial yang eksak dan tak eksak, baik pencarian solusi yang manual maupun menggunakan mapel. Harapannya dapat memberikan pemahaman yang lebih begitu
terkait eksak dan tidak eksak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.